Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Aini dengan NIM 2012-9042 Seksi 20 AT02 akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu tipe connected dan hubungannya dengan antar dan inter bidang studi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pembelajaran terpadu tipe connected. Pembelajaran terpadu model ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model connected ini menekankan pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Selain itu, model terhubung juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjelajahan kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. Nah, konsep pembelajaran terpadu tipe connected. Konsepnya yaitu dalam model pembelajaran connected, makna terhubung tidak diartikan menghubungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki karakteristik yang mirip. Tiap-tiap disiplin ilmu tetap berada pada posisinya masing-masing. Makna terhubung dimaksudkan untuk menghubungkan materi-materi dalam satu disiplin ilmu. Dengan menggunakan model connected, dimungkinkan materi-materi yang dimiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran, sehingga materi dapat mudah dikuasai siswa dan tidak terpecah-pecah. Nah, kunci utama dari model connected yaitu adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Contohnya, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, kemudian menghubungkan atau mengaplikasikan untuk materi uang, angka, satuan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu intra bidang studi. Pembelajaran terpadu dikatakan bersifat intra bidang studi jika yang dipadukan adalah materi-materi seperti pokok bahasan, subpokok bahasan, konsep, subkonsep, keterampilan atau nilai dalam satu bidang studi. Juga suatu pembelajaran yang memadukan materi, pengukuran rasio, pecahan, dan operasi hitung. Nah, ini merupakan penerapan dan pemetaan pada kelas 2. Seperti yang kita lihat, yang pertama yaitu matematika. Matematika membahas tentang bilangan cacah, pengukuran panjang, pola bilangan, bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran. Lalu yang kedua yaitu PPKN. PPKN membahas tentang lambang negara, Pancasila, tata aturan, dan keberagamaan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia membahas mengenai mencermati puisi, mencermati tulisan tegak bersambung, ungkapan permintaan, ungkapan sapaan, dan mencermati penggunaan huruf kapital. Yang keempat yaitu SPDB atau seni budaya dan keterampilan. Membahas mengenai karya 2 dan 3 dimensi, mengenai tokoh Pandawa dan Pundakawan, lagu, tari, dan juga prakarya. Selanjutnya PJOK atau penjas. Nah, pelajaran ini membahas tentang gerak dasar atau lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, yang mana ada juga sikap tubuh, yaitu duduk, membaca, berdiri, dan jalan. Juga gerak dominannya bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, atau lokomotor. Selanjutnya yaitu pembelajaran terpadu antar bidang studi. Pembelajaran terpadu dikatakan bersifat antar bidang studi jika memadukan konsep, subkonsep, pokok bahasan, subpokok bahasan,
bidang studi satu dengan bidang studi yang lainnya. Nah, berikut ini merupakan penerapan dan pemetaannya pada kelas 2 SD. Yang pertama yaitu pembahasan kegiatannya. Pembahasan kegiatannya dalam MTK yang pertama, melakukan pengukuran panjang dan berat satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Yang kedua dalam pelajaran PPKN, menuliskan simbol-simbol Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Nah, yang ketiga pada bahasa Indonesia, melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang keempat yaitu SBDP, membuat karya ekstrasi 2 dan 3 dimensi. Yang kelima yaitu PCOK, yang mana praktikum gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama atau ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Berikutnya mengenai pembahasan lingkungan. Yang pertama matematika, mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lama waktu, dan juga suhu. Yang kedua yaitu PPKN, menuliskan cerita tentang kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia, mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Yang keempat yaitu SBDB, yaitu membuat karya dari bahan alam. Yang kelima yaitu PCOK, menceritakan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihan dan kebersihan pakaian. Nah, konsep-konsep connected yang berhubungan dengan inter dan antar bidang studi. Inter yaitu pembelajaran terpadu intra bidang studi dalam matematika, sama dengan pembelajaran terpadu intra bidang studi dalam bahasa Indonesia, yaitu pembelajarannya mengenai memadukan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, untuk antar bidang studi yaitu satu pembelajaran yang memadukan matematika IPA. Misalnya dikatakan sebagai pembelajaran terpadu antar bidang studi matematika dan IPA. Pembelajaran terpadu juga bisa terjadi antara IPA dan IPS, matematika dan juga bahasa Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。